Mas Saudara, di minggu kemarin ada satu hal yang kaget pagi-pagi beta buka Twitter trending. Ada satu orang namanya Rishi Sunak. Ini inisial R sih, tapi nampaknya beda dengan inisial R yang beberapa waktu yang lalu rame di Indonesia. Baik, Mas Saudara. Jadi si Rishi Sunak ini dari namanya, beta pikir ini mungkin tidak jauh dari orang Asia dari namanya, dan ternyata memang dia turunan India ya. Tapi yang mengejutkan beta di pagi hari itu ketika beta buka Twitter adalah si Rishi Sunak ini ternyata dia menjadi Prime Minister, Perdana Menteri di Inggris ya di tanggal 25 Oktober 2022 kemarin. Dan yang mengagetkan adalah namanya. Ya, biasanya kan di Inggris mungkin namanya misalkan Wayne Rooney misalkan atau Sean Wright Phillips mungkin. Tapi ini Rishi Sunak, dan dari namanya memang beta searching ternyata memang dia ada turunan Indianya ya. Dan berita yang ramai bertebaran di medsos itu bahwa si Rishi Sunak ini menjadi orang turunan Asia pertama yang menjadi Perdana Menteri di Inggris ya. Bicara soal orang turunan Asia memang tidak mengejutkan bahwa di beberapa tahun terakhir ini juga banyak sih ada beberapa orang Asia yang kemudian bersinar di luar negeri, kayak CEO-nya Google itu juga sekarang orang India juga ya. Dan kemudian ketika bicara soal Perdana Menteri, beta pun mengingat seorang Perdana Menteri di Inggris pun yang sebenarnya terkenal ya, namanya Margaret Thatcher. Ini Perdana Menteri yang dia tuh menjabat tahun 1979 sampai 1990, lumayan lama. Dia tuh terpilih 3 kali sebagai Perdana Menteri di Inggris. Dia tuh ya dari namanya Margaret sudah barang tentu cewek, perempuan yang kemudian menjadi Perdana Menteri di Inggris. Dan memang dia dikenal sebagai Iron Lady ya, perempuan yang bertangan besi, bisa dikatakan seperti itu, karena si Margaret Thatcher ini mampu membuat semacam kebijakan-kebijakan ekonomi yang membantu Inggris pada masa jabatannya ya. Jadi tidak heran dia bisa 3 kali menjabat itu. Dan sebutan Iron Lady itu bukan diberikan oleh orang Inggris, saudara. Sebutan itu diberikan oleh media Rusia ya. Media Rusia yang memberikan sebutan Iron Lady itu kepada si Margaret Thatcher ini. Dan meskipun dia seorang perempuan, saudara, tapi dia bisa tunjukkan bahwa perempuan itu bisa menunjukkan suatu dampak yang luar biasa, bisa berguna untuk banyak orang, bisa jauh dari yang katanya dulu perempuan itu lemah, perempuan itu hanya tugasnya di rumah dan seterusnya. Tapi ternyata dari si sosok si Margaret Thatcher ini bukti bahwa perempuan itu bisa berbuat banyak dibanding dengan pandangan-pandangan umum seperti itu. Bahkan salah satu quotes yang terkenal dari dia adalah, "If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman." Jadi jika lu ingin sesuatu untuk dikatakan atau berbicara, jika lu mau orang yang mau bicara saja, lu minta laki-laki saja. Tapi kalau lu mau sebuah pekerjaan itu selesai, lu minta pada perempuan, pasti pekerjaan itu akan selesai. Itu quotes terkenal dari si Margaret Thatcher itu. Luar biasa ya, seorang perempuan dengan pengakuan yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa. Dan bicara soal perempuan pun, beberapa waktu yang lalu beta nonton sebuah film juga, judulnya Low ya, di Netflix. Saudara kalau mau nonton silakan nonton filmnya. Genrenya tuh action ya, trailer. Jalan ceritanya mind blowing sekali karena beta tidak mau spoiler, tapi sudah ditebak di awal-awal filmnya. Beta rekomendasikan film ini ke teman-teman. Mereka bilang, lu cerita dulu bagaimana dia punya jalan cerita. Beta bilang, kalau beta cerita nanti bosong nonton kurang bagus, nonton saja. Dan setelah ditonton mereka bilang, memang kalau jangan diceritakan, karena memang di akhir-akhir film si film Low ini baru ternyata benang merahnya bisa diurai begitu, saudara ya. Film Low ini menceritakan pemeran utamanya seorang cewek, saudara. Kita lihat filmnya tuh genrenya seperti The Equalizer 1-2, saudara. Film yang sangat keren, bintangnya Denzel Washington. Jadi kayak satu orang, kemudian dia punya masa lalu seperti itu, kemudian dia mengasingkan diri dan seterusnya. Dan ternyata ketika dia mengasingkan diri seperti itu, there are something trouble come to
mereka, jadi ada hal-hal yang membuat mereka harus menggunakan kemampuan mereka yang mereka dapat di masa lalu mereka itu. Kayak si Denzel Washington kan sebagai seorang tentara begitu ya. Kalau si siapa di pemeran Law itu, saya lupa pemeran ceweknya nama siapa, dia tuh mantan agen CIA ya. Dan di film Law itu si pemeran perempuan ini mungkin sering kita nonton kayak Denzel Washington di film Equalizer atau mungkin Taken ya, itu juga bagus filmnya. Jadi cowoknya yang ditonjolkan, tapi film Law ini bisa menunjukkan bahwa perempuan pun ternyata punya power untuk membuat sesuatu yang biasanya cowok yang buat begitu. Jadi filmnya luar biasa juga. Di film Law. Kalau kita lihat ke film Indonesia yang mengangkat kekuatan seorang perempuan itu, mungkin beta flashback beberapa tahun sebelumnya, film yang di-syuting di NTT di Pulau Sumba, Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Itu film yang menunjukkan bahwa mungkin saudara sudah nonton juga, bahwa cewek itu kan punya power juga untuk protect their self, untuk beta punya kekuatan, beta punya daya, punya upaya untuk protect beta punya diri sendiri ya. Film yang mungkin untuk sebagian orang nonton takut ya saudara, si Marlina itu. Tapi dari film itu beta lihat bahwa perempuan tuh tidak bisa dipandang sebagai makhluk yang lemah ya. Itu mereka tuh punya power, punya kekuatan, bahkan ketika digunakan pun itu dampaknya besar ya. Marlina itu luar biasa. Film Marlina yang justru mendapat penghargaan banyak dari penghargaan film di luar sana saudara ya. Nah, kalau kita bicara soal perempuan pun saudara, di Indonesia ini kan beberapa waktu kemarin juga ada juga satu hal yang mengejutkan juga ya. Ada seorang perempuan yang kemudian membawa senjata ya, kemudian datang ke istana presiden ya, kemudian dihalau seperti itu oleh beberapa pas pampres. Ketika kejadian itu terjadi, beta pun flashback lagi ke Maret 2021 ya, ketika Mabes Polri itu didatangi juga oleh perempuan juga yang waktu itu langsung ditembak mati ya. Dikenal sebagai lone wolf. Datang sendirian, dan ini menunjukkan bahwa perempuan itu punya kekuatan juga saudara, bahkan untuk membuat hal-hal yang sebenarnya di luar ekspektasi kita tuh mereka bisa berbuat seperti itu ya. Beta kutip satu quotes ya saudara, quotes dari Thomas Sankara. Ini mungkin saudara yang belum pernah dengar namanya. Thomas Sankara ini presiden Burkina Faso ya, suatu negara di Afrika. Dia presiden pertama ya. Dia pernah bilang seperti ini, I can hear the roar of women's silence. Dia bisa melihat seaungan kayak kekuatan, sebuah power yang besar dari seorang perempuan yang diam begitu. Perempuan tuh punya kekuatan saudara. Si Thomas Sankara ini dengan quotes yang sangat pendek, I can hear the roar of woman's silence. Dia menggambarkan bahwa mungkin pandangan orang, apalagi kita budaya ketimuran ya, perempuan itu lemah dan seterusnya yang tadi beta sudah bilang. Tapi sebenarnya dari quotesnya si Sankara ini bisa menunjukkan bahwa itu sebenarnya salah ya. Perempuan itu punya power yang luar biasa. Jadi dari kejadian-kejadian di Indonesia ya, perempuan sebenarnya rentan sekali untuk dimanfaatkan dalam tanda kutip saudara ya. Kembali seperti yang tadi si quotesnya Margaret Thatcher, bahwa if you want something said, you can ask the man, but if you want something done, ask a woman. Tapi jika laki-laki itu lebih bisa dikatakan lebih ayoan, mari kita buat. Perempuan mungkin berpikir dulu dengan pertimbangan yang luar biasa, baru mereka buat ya. Makanya paham-paham yang salah pun bisa mereka telan dengan mentah-mentah ya, yang sebenarnya bertentangan dengan banyak hal di Indonesia. Ya, kalau perempuan saudara, sosok-sosok perempuan yang luar biasa di Indonesia itu banyak sekali saudara. Bahkan beta kemarin baca situsnya Forbes ya, di tahun 2021 ya, itu Power Woman 100 Power Woman in the World, termasuk ada satu perempuan dari Indonesia yang masuk. Dan mungkin kita jangan terlalu jauh lah, beberapa waktu yang lalu jagat dunia maya di Indonesia sempat geger
bukan geger juga, tapi kayak tercengang sih dari suatu sosok ya, Maudy Ayunda, sosok perempuan Indonesia yang luar biasa ya. Sudah artis, kita kenal dia sebagai pemain. Kalau kita kenal sih si Maudy Ayunda sebagai penyanyi sih. Salah satu lagunya yang kita dulu sering dengar di radio itu yang Jakarta Ramai Hatiku Sepi, nah, itu Jakarta Ramai judulnya. Waktu itu si Maudy Ayunda nih posting di IG-nya ya, di IG-nya dia bilang beta lupa kalimatnya bagaimana, tapi dia tuh diterima di 2 kampus, yaitu Stanford dan Oxford. Terus dia bilang pilih yang mana nih ya. Saya pikir si Maudy Ayunda ini menggambarkan bahwa oke, perempuan, lu bisa buat apa saja, lu bisa bermimpi dan lu bisa capai itu impian. Jangan berhenti, jangan mengkerdilkan lu punya diri sendiri begitu. Lu bebas sih, tentukan lu pemimpi dan lu bebas untuk menggapainya ya. Mungkin secara sederhana begitu. Dan Maudy Ayunda menjadi contoh yang bagus sih buat para perempuan ya. Bagaimana untuk bisa struggle, bisa mencapai impiannya seperti itu ya. Dan ya, jangan ada yang mengkerdilkan lu perempuan, itu tidak boleh. Kalau kita bicara perempuan ya, perempuan itu juga erat kaitannya dengan perubahan, saudara. Misalkan contoh, anak-anak di NTT pada umumnya lu pasti dekat dengan sosok mama ya. Mungkin mama lu sudah biasa marah, lu sudah biasa memberikan mungkin rotan dalam tanda kutip ya. Rotan itu bukan fisik rotan, meskipun ada juga yang pakai rotan. Rotannya itu bisa dari nasihat-nasihatnya, bisa dari perkataan-perkataannya setiap hari yang lu rekam dalam lu punya pikiran dan lu bawa sampai lu tua. Itu berharga sekali, saudara. Ya mungkin dulu dia bicara dengan nada yang tinggi. Ada juga kadang dipakai hardware-nya, saudara, sapu dan lain-lain ya, ijuk lidi segala macam. Dia bisa pakai untuk didik kita, tapi sebenarnya didikan si mama kita itu, ibu kita, itu kan ujung-ujungnya mau membuat kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan memang terkadang kita belum merasa itu waktu kita remaja atau kita masih kecil, tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, kita sudah mengenal lingkungan yang lebih luas, di situ baru kita sadar bahwa aduh, dulu ternyata mama pernah bilang begini, oh ternyata begini ya dia punya apa yang terjadi. Dan beta tidak tahu sih, saudara rasa tidak bahwa kalau beta ketika masuk dalam dunia kerja, beta rasa bahwa oh mungkin saja dulu mama atau mungkin bapak pernah alami yang seperti beta alami juga. Tapi kan waktu itu beta masih kecil dan mungkin beta tidak bisa tanya ke mereka, bapak rasa ini kok atau mama rasa ini kan, tidak bisa seperti itu. Tapi ketika beta di dunia kerja dan berasa oh kok gini, there are many problem in the dalam pekerjaan kita, mungkin saja mereka sudah pernah alami dan mereka mengambil tindakan yang seperti yang sekarang kita alami ketika kita menghadapi keadaan sama. Dan beta konfirmasi itu, saudara. Jadi kalau pulang libur begitu bisa tanya, mama dulu alami begini kan? Mama tuh hanya senyum dan tertawa, dan itu jawaban yang sudah menurut beta dia juga merasa bahwa oh mama dulu juga begitu. Itu hal yang mungkin bisa dikatakan ya, jadi mereka senantiasa memberikan nasihat-nasihat itu sebenarnya buat kita lebih kuat, merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Dan kalau bicara perempuan di Indonesia yang sosok-sosok inspiratif ya, mungkin kita harus flashback ke tahun berapa? Ke tahun 90-an ya. 90 tepatnya itu, bukan 90, 93 ya. Ada seorang sosok perempuan yang sangat vokal ya, seorang buruh pabrik yang mungkin ceritanya mungkin saudara juga sudah pernah dengar atau pernah membaca atau mungkin pernah lihat gambarnya, ulasannya segala macam ya. Seorang perempuan yang memperjuangkan hak-hak tempat kerjanya, saudara. Dia melihat sesuatu yang menjanggal, dia kemudian berusaha untuk merubah itu ya. Ya, namanya perubahan itu, saudara, itu butuh pengorbanan, saudara. Seorang mama kita pun mungkin ketika dia marah kita, dia pukul kita dengan rotan dalam tanda kutip ya. Rotan itu bisa kata-kata ataupun bisa yang lain, saudara. Itu dia pun mungkin dalam hatinya sedih juga. Dia harus berkorban, saudara. This is my son, but beta mau dia lebih baik ya, beta harus marah dia. Dan
dan seterusnya. Si tokoh perempuan Indonesia ini di tahun 93 kalau tidak salah, ya, dia kemudian memperjuangkan hak-hak teman-teman kerjanya. Dia pimpin demo, bahkan ya meskipun ujung-ujungnya dia di begitu saudara. Tapi itu mengakibatkan perubahan. Ya sampai sekarang pun ketika kita bicara soal May Day, ya, di May Day itu namanya selalu menjadi pembakar semangat lah untuk para buruh begitu. Pesan-pesan sederhana sih saudara. Lu bisa, walaupun lu seorang perempuan atau ya lu laki-laki lah, sama saja. Lu lihat bahwa ada sebuah kesalahan, ada sesuatu yang tidak beres di lingkungan lu begitu. Ya, sebagai individu, lu jangan diam saudara. Entah itu di lingkungan kerja lu misalkan ada sesuatu yang aduh ini kok tidak adil, kok ya beta pernah bilang dengan waktu di episode bercerita kok standar ganda. Ya harusnya kan equal ya, equal artinya adil, satu aturan lu harus perbuat itu semua sama. Jangan karena dia ini oke, ini dan seterusnya. Lu mengerti itu saudara? Artinya bahwa lu butuh effort. Jika lu ingin perubahan ya otomatis harus ada pengorbanan saudara. Tidak bisa lu tutup mata, lu mungkin you pray for the change, lu berdoa untuk sebuah perubahan tapi you don't do something for the change. Beta pikir itu sia-sia saudara. Ya, berdoa dan bekerja. Oke saudara, lu ya meskipun mungkin saja lu yang jadi korban saudara, ataupun lu sudah buat suatu perubahan tapi bukan lu yang dianggap, ya sama saja. Tapi percayalah saudara bahwa orang-orang dengan visi untuk merubah sesuatu, mereka akan menjadi harum tuh kah? Dan waktu yang akan menjawab itu. Ya, episode ini kemana-mana. Tapi ini membuat kekaguman beta untuk seorang perempuan. Lu kuat, lu bisa lah. Siap saudara, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Beta terima kasih sih karena di beberapa waktu terakhir ini pendengar beta semakin banyak. Terima kasih sih. Kalau lu mau dengar terus ya lu dengar, ya tidak apa-apa. Cheers saudara.